pernik Natal sudah kita lihat, karena kita bersuka cita Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Raja Damai itu datang untuk kita. Kita akan sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kau turun ke dunia.
Dialah Raja damai kita, Dialah Allah yang kita sembah, dan saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Kita bawa korban syukur kita dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Suara malak dan merdu, pujian yang akan kita naikkan untuk menyampaikan korban syukur kita. Dengan sepenuh hati kita persembahkan kepada Tuhan persembahan kita. Yang
saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengar sabdanya sebagai makanan rohani kita, sebagai penguat jiwa kita. Kita akan pujikan pujian bahwa firman jadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang diam di antara kita dan sudah menyelamatkan kita. Firman telah jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kau telah beri saat segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dengan penuh iman kita katakan bahwa Yesus adalah firman. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kau telah beri saat segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Juru selamatku. Ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kau telah beri saat segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Surgawi, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, anugerah kasih karunia-Mu yang sudah membawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib.
Dan Engkaulah yang menjadi jalan pintu hidup kami, satu-satunya untuk sampai kepada surga. Dan biarlah iman dan panggilan ini dapat kami terus pelihara dengan baik sampai garis akhir pertandingan hidup kami. Dan saatnya kami siap diperlengkapi hidup kami, dididik di dalam firman-Mu. Saatnya kami mendengar Engkau berbicara kepada kami. Karena itu berbicaralah dengan jelas kepada kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Walau dalam segala keterbatasan, supaya apa yang hamba sampaikan adalah kebenaran firman-Mu. Dan itu biarlah memperlengkapi kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu segala kuasa kegelapan roh jahat yang akan memutar balik sabda-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap jemaat yang mendengar, menikmati sabda firman-Mu diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Ya, terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus kekal untuk selamanya. Ini tadi semalam istri saya bertanya, mau pakai batik atau mau pakai kemeja? Gitu. Pakai batik aja lah. Gitu. Pagi batik, sore batik gitu ya. Ini bukan baru ini Bu, ya ini bukan baru. Ini sudah terlalu lama hanya disimpan di lemari gitu loh. Sudah terlalu lama disimpan di lemari karena mau pakai begini itu acara apa gitu, saya sampai bingung kadang-kala. Sehingga akhirnya ya udahlah nggak terpakai terus gitu. Terus kemudian kok saya mulai memikirkan, lah ini kalau nggak dipakai-pakai lah nanti yang memberi dikiranya nanti saya jual ini nanti. Gitu ya. Terus akhirnya saya mulai memakainya. Dan apalagi nanti kalau penerapan gereja sederhana di pagi hari yang nuansa lansia, wah mungkin akan cocok ya kalau pakai batik gitu ya. Jadi tidak selalu pakai dasi gitu ya. Kalau batik itu membumi Nusantara, khususnya ya di Indonesia ini ya. Kalau dasi itu kan dari ekspor, dari ekspor. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini saya memberi judul khotbah pribadi berhati hamba. Ya, pribadi berhati hamba dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca silih berganti. Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Baik, kita akan mulai, saya akan membacanya dulu, nanti jemaat kita silih berganti. Demikian bunyi sabda Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari Injil Markus, ya, kalau kita membaca Injil Markus, itu membedakan dengan ketiga Injil yang lain. Ketiga Injil yang lain itu ada Matius, ada Lukas, ya, ada Yohanes. Ya. Kalau Injil Matius diceritakan tentang kelahiran Yesus ada di sana. Ya. Pasal pertama itu. Kemudian Injil Lukas apalagi ya,
Lukas itu seorang dokter. Jadi pasti sangat sistematis kalau dia menulis. Kemudian Injil Yohanes juga menjelaskan firman yang jadi manusia. Ya, pada mulanya adalah firman, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita memperhatikan Injil Markus itu seperti sekonyong-konyong, bukan sekonyong-konyong koder loh ya. Sekonyong-konyong seperti ingin segera memberitakan tentang inti Injil itu. Jadi kalau kita memperhatikan Injil Markus, saudara tidak akan pernah menemui ada gembala, ada orang Majus, Yesus lahir di Bethlehem, saudara tidak akan menemui di situ. Tidak akan menemui. Jadi rupanya penulis Injil Markus ini ingin sesegera mungkin orang mengetahui, orang mengenal Sang Mesias, Juru Selamat dunia itu. Ini uniknya. Ya, jadi kalau saudara membaca Injil Markus, kok ceritanya Yesus lahir ya? Enggak ada Bapak Ibu, coba lihat aja pasal 1 itu. Ya, kemudian di pasal kedua itu, enggak ada. Yesus lahir itu enggak ada di situ. Ya. Ini menariknya di situ Bapak Ibu. Jadi Injil Markus ini memang Roh Kudus menuntun penulis sesuai dengan karakter Markus, di mana dia ingin sesegera mungkin memunculkan berita tentang Mesias, Sang Juru Selamat. Jadi seperti orang sedang tergesa-gesa menyongsong kedatangan Mesias. Dan itu supaya orang ketika membaca segera menangkap siapa Mesias itu. Ya. Coba kalau kita misalnya sedang menyambut tamu atau sedang ada acara yang sifatnya tergesa-gesa. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita tinggalkan toh, betul? Ah itu enggak penting, enggak penting, enggak penting. Oh ini lebih penting, cepet, ben ngerti. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita membaca Injil Markus. Jadi enggak usah, loh kok kelahiran Yesus kan enggak ditulis di sini ya? Ya memang tidak. Tetapi nanti di dalam pasal pertama, ayat pertama dijelaskan di sana terlebih dahulu. Hanya singkat saja, satu kalimat. Tetapi itulah yang dimaksudkan oleh penulis Markus, supaya orang yang membacanya segera menangkap siapa Mesias. Sebab itu diawali dari satu pribadi yang ingin ditonjolkan, yang ingin disampaikan kepada pembacanya oleh Markus ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah kita akan belajar bersama pribadi berhati hamba. Apa pribadi berhati hamba? Pribadi berhati hamba itu memiliki arti seorang pelayan yang memiliki spirit melayani dengan sepenuh hati. Jadi seorang pelayan memiliki spirit melayani. Seorang jemaat, pribadi jemaat yang punya spirit melayani. Seorang abdi Tuhan yang memiliki spirit melayani. Sebagai pengurus gereja yang memiliki spirit melayani, itu yang dikatakan berhati hamba. Spirit untuk melayani, bukan dilayani, tetapi melayani. Nah, tokoh yang disajikan dalam Injil Markus adalah Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Nanti kita akan lihat siapa Yohanes Pembaptis. Dia tokoh berkarisma sepanjang masanya, namun memiliki karakter sebagai teladan bagi orang percaya, yaitu berhati hamba. Kenapa Yohanes Pembaptis menjadi satu tokoh yang penting untuk menyambut kedatangan Mesias? Kenapa Yohanes Pembaptis menjadi tokoh yang penting dalam keteladanan orang percaya dalam melayani Tuhan? Nanti kita akan lihat bersama-sama.
Seperti apa pribadi yang berhati hamba itu? Yang pertama adalah melakukan tugas dengan benar. Melakukan tugas dengan benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi dari awal, bahwa Injil Markus ini menyajikan tentang Mesias tidak secara runtut seperti Injil-Injil yang lain. Oleh sebab Injil Markus ini ingin sesegera mungkin orang segera menangkap Injil, yaitu kabar baik, yaitu kehadiran Allah dalam diri manusia. Makanya dikatakan dalam ayat yang pertama, inilah permulaan Injil. Dalam bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah. Hanya sampai di situ. Dia tidak menjelaskan tentang lahir di Bethlehem, ada gembala, ada orang Majus, tidak ada. Tidak ada. Langsung dia to the point. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, langsung to the point. Injil Yesus Kristus. Supaya apa? Ketika orang membacanya, menyimaknya dengan baik, dia dibawa kepada alur siapa Mesias. Sehingga setiap orang yang membaca dan menikmati firman itu akan segera menangkap sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam ayat yang pertama ini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, yaitu kehadiran Allah dalam diri manusia. Injil, kabar baik, di mana Allah hadir dalam dunia, dalam wujud manusia. Yesus, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, supaya jangan ada yang binasa. Itu yang dikatakan kabar baik. Kabar di mana kesukaan bagi dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tahu upah dosa itu maut. Dan hati Tuhan, jangan ada seorang pun yang binasa. Itulah sebabnya kehadiran Allah dalam diri manusia Yesus yang melayani, yang sengsara, menderita, bahkan mati di kayu salib, adalah kabar baik bagi manusia. Karena itulah Natal sesungguhnya adalah kabar baik. Natal sesungguhnya adalah kabar baik. Kabar baik bagi manusia yang berdosa. Kabar baik bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Supaya mereka mendapatkan, menerima anugerah, kasih karunia, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias. Kata Mesias itu kan dalam bahasa Ibraninya artinya juru selamat. Juru selamat, Yesus Kristus itulah juru selamat. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya ayat pertama ini mengatakan inilah permulaan Injil itu. Yesus Kristus itu. Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Karena itulah untuk menyambut kehadiran Allah dalam diri manusia Yesus, Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk menjadi perintis jalan bagi Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang kedua, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi kelahiran Yohanes Pembaptis ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi datangnya Nabi itu semuanya dari Israel. Semuanya dari Israel. Ya, jadi kalau ada Nabi datangnya tidak dari Israel, itu Nabi palsu. Ya, Nabi palsu. Karena semua
ketentuan ketetapan Allah dimulai dari Israel. Sejak zaman Musa, Yakub, Abraham, itu adalah keturunan-keturunan Yakub Israel. Dan Allah selalu memilih nabi-nabinya selalu dari Israel. Jadi kalau ada nabi yang bukan keturunan dari Israel, bukan nabi. Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Karena itulah Alkitab menjelaskan dalam ayat yang kedua, sebab ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita biasanya di desa atau di kabupaten atau di provinsi, ya, kalau biasanya ada pembesar mau hadir di daerah itu, wah, segala sesuatu semua dipersiapkan dengan baik. Ya. 12 tahun saya melayani di Meranggen. Setiap kali siapapun yang menjadi presiden mesti sowan salah satu kiai kondang besar yang ada di Meranggen. Itu selalu. Dari zamannya Pak Harto, Habibie, Gus Dur, apalagi Gus Dur. Tokoh basis NU itu ada di Kabupaten Demak. Banser-bansernya Gus Dur itu ada di Kabupaten Demak. Saya dudingnya betul ya sana ya, karena Demak itu memang sana, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Megawati, Bambang Susilo, angkatannya Pak Jokowi saya sudah di sini, jadi saya enggak ngerti. Itu selalu mesti hadir sowan silaturahmi kepada kiai kondang yang ada di Meranggen. Sebelum sowan, 2 minggu sebelumnya, wah udah jalan sepanjang Semarang Purwodadi, resik kabeh, bersih, bagus. Kios-kios PKL disisihkan dulu sih, gitu ya, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan itu sudah ditanam aparat-aparat keamanan, ya, sudah ditanam itu, sudah ditanam. Mungkin ini bagian dari SOP, gitu ya, Pak Tepu ya, Pak Siombing ya, mesti gitu kan, ditanam. Jadi mesti itu. Jadi kadang-kala ya kami kalau ngobrol sama tentara, polisi, karena di gang itu biasanya di gang masuk gereja itu mesti ada keamanan nih, mesti ada itu. Ngobrol gitu ya. Apalagi ketika datang, wah udah luar biasa. Inilah yang dimaksudkan. Ya, kehadiran Mesias menyelamatkan manusia didahului oleh seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apa yang dimaksudkan di sini? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada yang saya beri warna merah, itu menjadi penekanan yang penting. Lihatlah aku menyuruh utusanku. Yohanes Pembaptis, seorang yang diutus Allah. Dia hanya menjadi alatnya. Sama seperti aparat keamanan. Ketika mempersiapkan pembesar negeri mau hadir, ya semuanya terlibat, termasuk dinas PU, termasuk terlibat karena membersihkan, gitu kan. Satpol PP juga, gitu ya, polisi TNI pasti itu ya. Apakah yang dipentingkan adalah aparat keamanannya? Enggak kan? Sebenarnya aparat keamanan ini adalah sebagai alatnya saja supaya masyarakat tahu bahwa sesungguhnya ada pembesar yang mau lewat. Ada pembesar yang mau datang. Jadi aparat keamanan ini bukan yang supaya dikenal orang, bukan.
Aparat keamanan ini bukan supaya yang diketahui oleh orang, bukan. Tetapi aparat keamanan ini hanya sebagai alat supaya masyarakat tahu bahwa akan ada pembesar yang hadir. Begitu pula lah Yohanes Pembaptis. Dia hanya sebagai alat saja, walaupun dia nabi karisma yang luar biasa, tetapi dia hanya sebagai alat saja. Supaya orang tahu bahwa ada pembesar yang hadir, yaitu Mesias, Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Itulah yang penting. Makanya dikatakan di sini menyuruh utusanku, hanya alat saja. Utusan saja, tidak lebih dan tidak kurang. Mempersiapkan jalan bagimu, artinya apa? Yohanes Pembaptis mempersiapkan supaya manusia menyambut kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus, supaya manusia siap menyambut kehadiran Allah. Tempo tahun 80-an, 90-an, itu kalau Bapak Presiden lewat, saya masih ingat kalau di Semarang, saya tidak tahu kalau di Jogja ya. Saya tak cerita di Semarang aja karena yang pengalaman gitu ya, pengalaman yang Semarang itu tak cerita ke Semarang. Aku mau Jogja, ciliane orang ning Jogja kok. Gitu kan. Kalau pembesar lewat, wah sekolah digiring nang ngone dalan. Wes. Gini-gini. Di sini gitu enggak dulu? Tahun 70-an 80-an. Begitu ya? Wah, berarti sama. Gitu ya. Apalagi kalau pas Indonesia menang Thomas Cup, ya zamannya Lim Swee King itu. Wah, mantap itu. Senengnya pol. Nah, sekolah terus le pelajaran sithik. Le pelajaran apa sithik karena banyak waktu di jalan untuk menyambut itu. Ya, seneng sekali. Ya, seneng sekali. Ya, sorak gitu ya, menyambut gitu. Dipersiapkan untuk semuanya itu. Ya, apalagi pas waktu itu zamannya Pak Harto ya. Wah, udah kalau turun ke Semarang, Bandara Ayani itu dari bandara Kalibanteng 12 sampai nanti Simpang 5 sampai mana kantor gubernuran. Wah, udah itu padat massa. Dan massa itu adalah anak-anak sekolah semuanya. Dari tingkat SD sampai menengah atas. Ya. Wah, menyambutnya. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan. Mempersiapkan, Yohanes Pembaptis mempersiapkan manusia untuk menyambut kehadiran Allah di dalam manusia Yesus sebagai Mesias, juru selamat manusia. Karena itulah dikatakan dalam ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ini nubuat Yesaya tentang kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Sang Kristus, Mesias itu. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ada kata di situ, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Artinya apa? Fokus Yohanes dalam melayani adalah Tuhan yang mengutusnya. Jadi Yohanes harus tetap fokus bahwasanya dia sebagai alat Tuhan supaya melalui dia manusia siap menyambut Mesias, supaya manusia menerima anugerah keselamatan dari Allah, supaya setiap manusia menerima kasih karunia dari Allah. Jadi dia fokusnya ke sana, dia tidak memikirkan tentang dirinya. Dia hanya berfokus kepada Mesias. Itu yang dikatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jadi fokus Yohanes adalah Mesias. Bukan siapa-siapa dan bukan tentang dirinya. Tetapi fokusnya adalah Sang Mesias. Luruskanlah jalan baginya. Artinya tugas Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat menyambut kehadiran Allah dalam diri manusia. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menyerukan berita pertobatan.
Itu yang dikatakan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Itu sebabnya dalam ayat yang keempat dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Ini yang dikatakan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Supaya umat manusia menerima anugerah keselamatan dari Allah. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah. Dalam perjalanan misinya, Yohanes Pembaptis menyerukan berita pertobatan. Jadi bukan dirinya yang menjadi fokus. Bukan dirinya yang supaya orang meninggikan dia. Tidak. Yohanes Pembaptis sebagai alat untuk membawa manusia mengalami pertobatan hidupnya agar menerima anugerah kasih karunia Allah Bapa melalui kehadiran Mesias. Itulah sebabnya berita bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis dan mengampuni dosamu. Jadi ada berita pertobatan mengajak setiap orang yang percaya dibaptiskan. Ya. Makanya kenapa gereja harus memprogramkan baptisan. Sebenarnya baptisan ini bukan tugasnya gembala saja. Baptisan ini adalah menjadi tugas kita semua sebenarnya. Bukan dibebankan kepada pendeta. Pendeta itu sebagai pelaksana. Tetapi tugas untuk menjadikan orang percaya dan dibaptiskan itu adalah tugas kita. Kenapa demikian? Karena kita yang sudah diutus, karena kita yang sudah dipilih, kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Yang dibawanya dari gelap kepada terangnya ini. Supaya membawa orang percaya di dalam Yesus. Karena itulah bagi saudara yang sudah percaya tetapi belum dibaptiskan, harus dibaptiskan. Ya, kalau secara teknis, kalau kita mengacu kepada perundang-undangan perlindungan anak, memang yang layak secara perundang-undangan adalah mereka yang sudah berumur 17. Mengapa demikian? Karena perlindungan, undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa anak yang di bawah umur hak keputusan ada pada orang tua. Itu persoalannya di situ. Sudah 17 tahun ke atas itu sudah dikategorikan orang dewasa. Artinya dia sudah bisa mengambil keputusannya sendiri. Makanya gereja kita, gereja baptis pun menerapkan strategi itu. Ya, strategi itu. Nah, karena itu anak-anak yang usianya belum sampai 17, walaupun sudah percaya Tuhan Yesus, ya sabar dulu, tunggu sampai engkau usia 17. Ya, tunggu sampai engkau usia 17. Sampai engkau siap dibaptiskan. Karena pembaptisan itu tanda orang percaya. Apalagi kalau yang sudah usia 17 tahun ke atas.
yang sudah dewasa. Kalau saudara sudah percaya, wajib dibaptiskan. Karena Alkitab mengajarkan demikian. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Itu amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan Mesias, hadirnya Mesias. Juga demikian, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu, artinya ada panggilan, siap menyambut berita keselamatan itu. Meskipun baptisan itu tidak menyelamatkan, ya. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan siapa, Pak, Bu? Tuhan Yesus. Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus, bukan baptisannya. Jangan salah ngerti loh, oke? Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus, bukan baptisannya. Baptisan itu tanda, bukti bilih panjenengan menika sampun pitados kalih Gusti Yesus. Jadi kalau percaya, sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi belum dibaptiskan, jenengan dereng duwe tondo. Ya, jenengan dereng duwe tondo. Belum lengkap kalau belum dibaptiskan. Di sini ada yang belum dibaptiskan? Sudah semua? Oh, ada, mau ada, ya. Harus dibaptiskan, Mas. Ya. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus tapi belum dibaptis, Anda belum punya tanda itu. Loh, Pak, apa pentingnya tanda? Tanda itu pengesahan. Ya, tanda itu sebagai pengesahan, sebagai bukti iman saudara disaksikan oleh orang lain bahwa saudara percaya Tuhan Yesus. Kenapa, Pak, perlu pengesahan? Ya supaya itu menjadi kesaksian bahwa dirimu memproklamirkan imanmu. Ya. Jadi kalau orang dibaptis itu sedang memproklamirkan. Memproklamirkan itu apa? Bahasanya apa? Memproklamirkan. Apa, Pak? Apa? Ya, sedang menyatakan, membuktikan imannya di hadapan banyak orang. Kenapa penting itu? Ya penting, karena Yesus sendiri mengatakan apa? Kalau engkau malu mengakui di depan orang, ya kan? Bapakku juga akan malu mengakui kamu, gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi itu, makanya ketika kita dibaptiskan itu kan disaksikan sebagai bukti, proklamir, menyatakan, pernyataan iman. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya baptisan itu. Ya, makanya gereja harus punya jiwa misioner. Jiwa misionernya harus kita miliki semuanya, bukan hanya gembalanya saja. Ya pengurusnya, ya jemaatnya semua punya misioner, membawa. Ada mungkin di antara anggota keluargamu sudah percaya Tuhan Yesus tapi kok belum dibaptiskan. Ya diarahkan. Diarahkan. Gembala akan memperlengkapi, gembala akan melaksanakannya. Nah inilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis dalam melaksanakan tugasnya dengan benar, dia sebagai alat Tuhan mempersiapkan umat manusia supaya mereka siap menerima berita kabar baik tadi yang dikatakan dalam ayat pertama. Inilah permulaan Injil. Evangelion artinya kabar baik. Kabar apa itu?
kabar sukacita keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika orang bertobat dan dibaptiskannya, dia menerima pengampunan dosa. Sehingga setiap orang yang percaya dibaptiskan beroleh pengampunan dosa. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Melalui pelayanannya inilah, melalui pelayanan Yohanes Pembaptis inilah, banyak orang bertobat dan dibaptiskan. Sebagaimana dikatakan di ayat kelima. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis melaksanakan tugasnya dengan benar. Pribadi yang berhati hamba adalah pribadi yang mau melaksanakan tugas panggilannya dengan benar. Dia menyadari hanya sebagai alat. Saudara dan saya ini hanya sebagai alat. Saudara khotbahnya bagus. Saudara pelayanannya bagus. Saudara pengabdiannya bagus. Semuanya itu muaranya adalah agar orang mengenal Mesias. Jadi bukan dirinya yang ditinggikan, bukan dirinya yang mencari dihormati, bukan dirinya yang supaya dikenal orang, bukan dirinya yang disanjung-sanjung, tetapi Mesias yang harus disanjung. Jadi hati-hati. Ketika kita melayani, orang sudah memuji-muji kita, saudara harus hati-hati. Ya, saudara harus hati-hati. Seharusnya yang dipuji bukan kita. Yang seharusnya ditinggikan bukan kita. Yang seharusnya dikenal bukan kita. Yang seharusnya dihormati bukan kita. Tetapi yang dipuji, dihormati, disanjung tinggi hanya Mesias. Itulah kuncinya pribadi yang berhati hamba. Dia hanya sebagai alat saja. Jangan mengambil posisi Tuhan dalam setiap langkah kehidupan pelayanan kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau engkau sudah mulai orang mengagumimu dalam pelayanan dan sebagainya, hati-hati. Hati-hati. Atau mungkin kecenderungan dalam diri kita. Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung, hati-hati. Hati-hati. Karena tujuannya dalam pelayanan hidup kita bukan kita yang ditinggikan. Bukan kita yang disanjung. Seharusnya Mesias yang harus dipuji dan disanjung. Itulah tugas kita untuk melaksanakannya dengan benar. Seperti Yohanes Pembaptis. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa pribadi yang berhati hamba itu? Memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anak Imam Sakaria, ibunya Elisabet. Pada waktu dia mengandung, Maria datang ke rumahnya. Lalu melonjaklah anak itu. Dikatakan di dalam Injil Lukas. Melonjaklah anak itu. Salam perempuan yang dikaruniai Tuhan. Karena mengapa?
Elizabeth ini kan kelahirannya Yohanes Pembaptis itu kan suatu mujizat. Kenapa? Karena Elizabeth ini kan sudah tua. Imam Zakaria maupun Elizabeth sudah lanjut usia. Jadi tidak mungkin akan bisa menurunkan keturunan. Orang sudah lanjut usia. Boleh dikatakan sudah mati haid. Ya. Tetapi Allah luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Allah menubuatkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya Imam Zakaria itu sempat bisu. Kenapa? Karena ketika dia menerima berita bahwa istrimu akan melahirkan, dia ketawa. Ketawanya itu ketawa, bukan ketawa senang Bapak Ibu. Tetapi ketawa apa? Ketawa tidak percaya, ketawa meremehkan berita itu. Makanya dia sempat bisu. Gitu. Mungkin kadang-kadang kita gitu ya. Kalau kita menerima berita yang sekiranya nggak masuk akal gitu, mungkin kita nggak ngerewes gitu ya. Atau senyum kita tuh senyum piye ya? Senyum nggak percaya atau senyum meremehkan gitu ya. Gitu ya. Ya memang mungkin secara logika benar. Secara logika, karena apa? Elizabeth kan sudah tua, mana mungkin bisa hamil. Tetapi Zakaria lupa kalau yang berbicara dengan dia itu Allah. Yang menubuatkan itu Allah. Nah itu yang menjadi kesalahannya si Zakaria. Seharusnya dia mengaminkan. Wong dia berbicara, dia terima berita itu dari Allah kok. Tapi rupanya tidak terjadi demikian. Jadi Yohanes Pembaptis ini juga anak ajaib kalau boleh saya katakan. Anak mujizat, karena apa? Dia lahir justru di saat orang tuanya sudah lanjut usia. Sudah dikatakan mandul. Jadi kalau Yohanes lahir, adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Dia besar dan bertumbuh dalam pembentukan karakter oleh Allah. Di mana? Tadi dalam ayat yang kedua sudah dikatakan, ada suara di padang, ada suara berseru-seru di padang gurun. Yohanes Pembaptis bukan dibesarkan dalam lingkungan yang hura-hura, bukan dibesarkan dalam lingkungan yang mewah, bukan dibesarkan dalam lingkungan yang serba ada, tetapi Yohanes Pembaptis dibesarkan dalam pembentukan karakter. Dia tumbuh besar di padang gurun. Saudara, apa yang saudara bayangkan kalau padang gurun? Kalau saudara membayangkan padang gurun, kira-kira suasana daerah itu kayak apa? Seperti matahari? Seperti Java Mall? Seperti rame di Malioboro? Begitu? Kalau saudara membayangkan padang gurun seperti apa? Tandus, oke, ya. Apalagi? Gersang, ya. Apalagi? Panas, ya. Itu adalah pembentukan karakter. Bukan menjadi orang yang manja, tapi menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat, yang siap mengemban misi Allah. Artinya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi dia besar dan bertumbuh dalam pembentukan karakter oleh Allah. Di padang gurun, jubah bulu onta, belalang makanannya dan madu,
hutan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-6, Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang membentuk dia memiliki karakter yang rendah hati yang dia miliki. Kenapa? Karena tidak ada hal yang istimewa dari semuanya itu. Dia dilatih di tempat, digembleng oleh Allah dalam kawah condro di muka, di padang gurun. Supaya dia bisa menangkap visi Allah, supaya dia bisa menjadi alat Tuhan, supaya dia bisa menerima apa yang Tuhan mau dia kerjakan dalam misinya itu. Untuk membawa orang mengenal Sang Mesias. Ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pembentukan padang gurun yang luar biasa oleh Tuhan dalam diri Yohanes Pembaptis. Supaya dia memiliki kerendahan hati, ditempa di sana secara luar biasa. Sesudah aku, ada dua frase yang ingin saya katakan, yang ingin saya jelaskan. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Apa yang dicari oleh Yohanes? Ingin tenar? Ingin popularitas? Tidak. Walaupun Yohanes Pembaptis itu terkenal, berkarisma, punya pengikut yang banyak, namun dia tidak kehilangan fokus dalam melayani Tuhan. Hanya Yesus yang berkuasa. Dia katakan, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa. Dia tahu posisinya. Bukan dia yang dimaksudkan. Tetapi Yesus Kristus, Mesias. Inilah yang harus menjadi nafas hidup orang percaya dalam melayani Tuhan. Walaupun terkenal, walaupun berkarisma, walaupun punya pengikut yang banyak, mungkin bisa menjadi pengaruhnya orang banyak, tetapi dia tidak kehilangan fokus dalam melayani Tuhan. Mari kita belajar dari seorang pribadi Yohanes Pembaptis. Ya, padahal sementara kalau kayak gini ini kan dicari orang tuh ya, terkenal, karisma, punya pengikut banyak. Ini kan menjadi yang sesuatu yang bisa dibanggakan, betul? Bahkan mungkin bukan dibanggakan, yang dicari manusia. Tetapi kita melihat sosok pribadi Yohanes Pembaptis. Walaupun dia punya segala-galanya, dia tetap berkata, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa. Kenapa? Karena orientasi Yohanes dalam pelayanannya adalah mempersiapkan manusia untuk menyambut Sang Mesias. Dan biarlah ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya dalam melayani Tuhan. Kalau kita bisa melayani hebat di altar, kalau kita bisa melayani hebat di luar gereja sana dan seterusnya, ingat, jangan kehilangan fokus dalam melayani Tuhan. Bukan Anda, bukan saya yang harus ditinggikan, tetapi Sang Kristus Mesias yang harus ditinggikan. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi kalau kita melayani sehebat apapun di mimbar, di altar, apa dan sebagainya,
Kalau orang sudah kehilangan fokus dalam pelayannya, itu sesuatu hal yang membahayakan. Dan itu bukan yang dimau oleh Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani hebat di altar, di luar gereja, di dalam gereja dan seterusnya, buat orang yang kita layani mengenal Mesias, Yesus Kristus. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini pekerjaan budak, jongos yang paling rendah. Kenapa? Orang Yahudi, semua itu ada latar belakangnya Bapak Ibu. Orang Yahudi yang kaya, itu mereka punya pembantu macam-macam. Ada pembantu urusan dapur, ada pembantu urusan ruang depan, ruang tengah, ada pembantu urusan depan pintu. Nah, pembantu yang depan pintu ini, kalau tuannya datang, sebelum kakinya menyentuh tanah atau menyentuh lantai teras rumah depannya, sang pembantu ini yang membuka tali kasut. Jadi tali kasut itu kan sepatu yang talinya banyak itu ya. Dia yang membuka, lalu membasuh kaki tuannya itu, dibasuh. Dua-duanya, jadi sebelum menginjakkan mungkin karpet atau mungkin lantai ataupun mungkin teras rumah, sebelum menginjakkannya pembantu ini sudah melepas, membasuh kakinya. Baru tuannya turun dan masuk rumah. Jadi budak yang di depan ini adalah budak jongos yang paling rendah kedudukannya. Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Padahal dia dikatakan apa tadi? Saya katakan pada saudara. Terkenal. Apa lagi? Berkarisma. Apa lagi? Punya pengikut yang banyak. Dia punya pengikut yang banyak. Tetapi apa yang dia katakan? Membuka dan membungkuk dan membuka tali kasut, aku tidak layak. Padahal itu pekerjaan budak paling rendah. Sangat kontradiktif ya. Di satu sisi dia seorang berkarisma, punya pengikut yang banyak, terkenal. Tapi dia punya hati hamba, jiwa dalam pelayanannya. Membungkuk, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa posisinya dia hanya sebagai alat saja, hamba yang melayani. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu. Ya. Makanya kenapa ada kadang-kadang gereja rebutan sopo sing terkenal, sopo sing paling aduh, kalau ada orang Kristen kayak gitu tuh tobatlah. Baca itu, baca ini Markus 1 ayat 1 sampai 8 100 kali. Kalau ada orang Kristen masih pengen dihormati, pengen dikenang, kalau enggak marah, tersinggung, baca Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 100 kali dibaca. Mudah-mudahan di Demak Ijo tidak ada, ya. Mudah-mudahan di Demak Ijo tidak ada. Amin. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau dijumpai suruh baca Markus 1 ayat 1 sampai 8 100 kali. Ben mudeng. Yohanes Pembaptis walaupun orang hebat, karena apa? Tokoh sepanjang sejarah nabi yang berpengaruh,
Di perjanjian baru itu Yohanes Pembaptis. Membungkuk dan membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Coba, padahal dia orang hebat loh. Kenapa? Karena dia menyadari posisinya dia hanya sebagai alat. Saudara dan saya hanya sebagai alatnya Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang, hanya alat. Ingat itu, hanya alat. Fokusnya kepada Mesias. Fokusnya kepada Mesias. Dan apa yang dilakukannya terlalu kecil. Dan ada yang lebih besar daripadanya, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sebuah sarana yang kontradiktif. Yohanes membaptis dengan air, media air. Walaupun air adalah sumber kehidupan, tetapi air adalah fana, materi yang fana. Tidak sama dengan Roh Kudus, pribadi Allah, kekal. Yohanes Pembaptis ngerti, menyadari ada yang lebih besar daripada dia. Makanya janganlah kita menganggap diri kita paling besar, paling hebat. Ya, ingat ada yang lebih besar dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Mesias itulah yang harus kita beritakan. Bukan diri kita yang supaya dikenal. Bukan diri kita supaya disanjung, hebat. Tetapi sementara Mesias tidak dikenal, sangat memprihatinkan kalau itu terjadi. Karena itu mari kita belajar dari sosok pribadi Yohanes Pembaptis. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan kita semakin merendahkan diri. Kalau kita melayani merendahkan diri, istilahnya nggih Bapak Ibu, nek dinggo keset. Tahu nggih keset nggih? Yo wis ora apa-apa, ora usah tersinggung. Ya. Tahu toh keset? Gue ngresiki gedibal nek ngarani wong Semarang. Tahu ya gedibal ya? Gedibal itu nama kotoran. Mbuh lemah, mbuh sampah. Rela jadi keset. Demi orang untuk mengenal Yesus. Rela jadi keset. Demi orang cinta Yesus. Rela jadi keset. Demi orang menerima anugerah kasih karunia dari Yesus. Dan kita hanya alatnya saja. Ya, jangan kehilangan fokus. Kita hanya alatnya saja. Ora usah golek-golek jasa-jasa. Tidak perlu. Orang apakah mengenang atau tidak, orang menghormati atau tidak, itu bukan menjadi ranah kita, bukan menjadi fokus dalam pelayanan kita. Jangan kehilangan fokus. Hanya Mesias itu yang terutama. Walaupun kita harus rela jadi keset. Karena disitulah
sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya orang yang kita layani mengenal Sang Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Orang yang kita layani semakin cinta pada Mesias. Orang yang kita layani semakin mereka dekat. Semakin orang yang kita layani bertobat dan percaya kepada Mesias, terima anugerah keselamatan dari Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kehilangan fokus. Jangan kehilangan fokus. Sebagai kesimpulan khotbah saya, kerjakanlah setiap karya dan pelayanan dengan benar. Bahwa orientasi pelayanan Kristen adalah, orientasinya, perhatikan dengan baik, membawa orang kepada Mesias, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan ketahuilah, kenalilah bahwa kita ini hanya alatnya Tuhan saja. Ketika kita dibuat berhasil dalam karya dan pelayanan, hanya Yesus yang ditinggikan. Ya, hanya Yesus yang ditinggikan. Jangan kehilangan fokus. Ya, jangan kehilangan fokus. Dan mari kita semakin merendahkan diri, bahkan rela menjadi keset, supaya orang bersih, bertobat kepada Tuhan. Dan Yesus memberkati saudara semuanya. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau kekal selamanya. Allah yang kami sembah di dalam Sang Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dan biarlah ini menjadi perenungan bagi kami semuanya. Bagaimana Engkau yang sudah memilih, memanggil kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Engkau menjadikan kami alat. Hanya alat. Tolong Tuhan, jaga hati kami. Kalau kami sudah ingin mengganti posisi-Mu dalam diri kami, supaya dikenal, supaya dihormati, supaya disanjung, dan sebagainya. Tolong Tuhan, jaga hati kami. Ajar kami seperti Yohanes Pembaptis. Dibentuk di padang gurun yang tandus, supaya punya karakter yang cemerlang, karakter yang rendah hati. Supaya banyak manusia mengenal Mesias. Begitu pula lah kami Tuhan, kiranya setiap pelayanan yang kami kerjakan, apapun bentuknya pelayanan itu, biarlah setiap pribadi-pribadi yang kami layani mengenal Mesias, Yesus Kristus. Terima anugerah kasih karunia, meninggikan Engkau. Karena itu jaga kami Tuhan, motivasi kami, hati kami, supaya tidak kehilangan arah, supaya tidak kehilangan fokus dalam setiap pelayanan hidup kami. Bukan mencari supaya kami dikenal, terkenal, disanjung, dipuji, dihormati. Justru sebaliknya, biarlah setiap orang yang kami layani semakin menyanjung tinggi Sang Mesias, Yesus Kristus. Semakin cintanya kepada Tuhan lebih dalam dan lebih sungguh lagi. Hidup dalam pertobatan dan mengasihi Engkau. Dan kami yang melayani sesuai dengan karunia kami masing-masing, kami semakin merendahkan diri. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti menyampaikan sabda firman-Mu, tetapi firman-Mu biarlah tidak akan pernah berhenti untuk memperlengkapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita beri bersama. Kita akan pujikan. Hidupku ini adalah penyembahan.
pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan bahwa hidup kita ini adalah penyembahan. Kita ini hanya alat, tidak lebih, tidak kurang. Kita hanya alatnya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Dan biarlah, mari kita akan menjadi alatnya bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Membawa jiwa-jiwa mengenal Mesias, membawa jiwa-jiwa cinta Mesias, membawa jiwa-jiwa semakin mengasihi Mesias, dan kita semakin merendahkan diri. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan. Segenap hidup, segenap hidupku
persembahkan. Bapa, tidak ada rangkaian doa yang indah yang bisa aku katakan kepadamu kecuali doa ini. Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, dan terima kasih buat pimpinan awal, pertengahan hingga akhir dalam ibadah ini. Kami persembahkan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membekali kami dan mendidik kami. Dan biarlah ini juga terjadi untuk Indonesia, bangsa yang mau merendahkan diri, supaya nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah negeri kami, Indonesia. Berkati bangsa kami, sesuai dengan kemurahan-Mu, anugerah, kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini, untuk melayani bersama dengan seluruh jemaat yang Kau kasih, yang mau mempercayakan perjalanan kehidupan jemaat-Mu. Esok pagi di awal pekan yang baru, yang mulai bekerja apapun profesinya, anak-anak kami sekolah dari berbagai tingkat pendidikan, ibu-ibu rumah tangga dengan segala tugas-tugas rumah tangganya, maupun pelayanan-pelayanan, pekerjaan, tanggung jawab yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Sanggupkan kami Tuhan untuk melakukannya dengan benar. Setiap jengkal tanah yang kami injak, berkati kami. Setiap jengkal tanah yang kami injak, kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami tetap terus melayani dan mengasihi-Mu, setia sampai garis akhir pertandingan dengan baik. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat, anugerah, kemurahan, damai sejahtera, kasih dan karunia, cintanya Allah Bapa di dalam Sang Kristus Yesus, penghiburan dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini untuk dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Silakan duduk. Doa. Amin. Selamat malam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Glory.